Film dibuka dengan adegan seorang wanita terbaring lemah dengan noda darah di sekitarnya. Kemudian, alur cerita mundur ke 3 bulan sebelumnya. Kita diperkenalkan pada sepasang suami istri, Ron dan Becca. Mereka adalah pasangan pengantin baru yang belum juga dikaruniai anak. Masalah ini kerap memicu ketegangan di antara mereka. Meski begitu, Ron berusaha bersabar menghadapi Becca. This whole infertility thing. That's my girl. There's no time period. Okay, I'm going to work. Adegan berganti. Ron dan Becca terlihat sedang bersama dengan tetangga mereka, Max dan Mindy. Berbeda dengan Ron dan Becca yang hubungannya terasa renggang, Max dan Mindy justru terlihat sangat mesra. Penasaran, Becca pun menanyakan rahasia hubungan mereka. Mindy lantas menjelaskan bahwa mereka menerapkan open marriage. Kurang lebih, dalam perjanjian ini, suami diperbolehkan berkencan dengan wanita lain, dan begitu pula sang istri boleh melakukan hal serupa. Max dan Mindy juga memiliki aturan tambahan. Mereka harus melakukannya bersamaan dan menyaksikan satu sama lain. Ron dan Becca tentu saja terkejut mendengarnya. Mereka khawatir konsep itu justru akan merusak rumah tangga mereka. Namun, Max dan Mindy meyakinkan bahwa hubungan mereka justru semakin kuat dan penuh kasih berkat praktik tersebut. I never thought I would ever, And practice safe sex. but playing with fire is what makes it so hot. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Ron dan Becca membicarakan lagi soal open marriage yang dilakukan Max dan Mindy. Ternyata, diam-diam mereka berdua mulai tertarik untuk mencobanya. And if we're ever able to... Me... Sementara itu, Becca yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit curhat kepada sahabatnya, Dylan, tentang ide open marriage itu. Dylan mendukung penuh, asalkan Ron dan Becca merasa bahagia. No, we just talked. And I never thought I'd say this. And so is Ron. What do you think? Unless you're ugly. Di kesempatan lain, Becca kembali mengobrol dengan Mindy. Mindy dengan antusias menjelaskan berbagai manfaat dari open marriage, membuat Becca semakin tertarik. Mindy bahkan bercerita bahwa hubungannya dengan Max dulu hampir berakhir, namun berhasil diselamatkan berkat praktik tersebut. With nothing. Is that we experience everything together right now. Tell you this because I didn't want you to worry. Suatu hari, mereka berempat sedang bersantai di kolam renang. Ron secara pribadi bercerita kepada Max bahwa Ron memiliki masalah kesuburan dan kemungkinan untuk memiliki anak sangat kecil. Ron belum memberitahu hal ini kepada Becca, dan Ron merasa open marriage bisa menjadi solusi. And she could decide to leave me over this. That's crazy. No, you and Mindy told her though. Hey, don't mock it. It's Max, our friend. Dari kejauhan, Becca diam-diam memandangi tubuh Max dan tersenyum kecil. Mindy yang menyadarinya justru merasa senang. Malamnya, Ron mendapat pesan dari Mindy yang mengajak mereka untuk memulai open marriage. Who's it from? I got one from Max. That's it exactly. I don't know. Ron dan Becca pun langsung menuju rumah Max dan Mindy. Sesampai di sana, tanpa banyak basa-basi, Mindy langsung duduk di dekat Ron dan mulai mendekatinya. Di sisi lain, Max juga melakukan hal yang sama kepada Becca. Malam itu, kedua pasangan suami istri itu pun saling bertukar pasangan. Pagi harinya, Ron menanyakan pada Becca bagaimana perasaannya setelah bertukar pasangan. Awalnya, Becca terlihat malu-malu bercerita, namun Ron justru antusias dan mengatakan bahwa janji Max dan Mindy terbukti benar. Hubungan mereka kini terasa lebih harmonis. Sure. What's the point? I'm just being a hypocrite. So we're good? Hari-hari berikutnya berjalan lancar hingga Ron mendapat pesan lagi dari Mindy yang mengajak mereka ke tempat bernama Caligula. Guess what I got? Same here from Mindy. Brawlies? Glad you decided to. Di sana mereka disambut seorang wanita penjaga. Rupanya tempat itu adalah bar khusus pasangan suami istri yang ingin bertukar pasangan. Di situ, Ron terlihat melirik seorang wanita cantik berbaju merah. Perhatian Ron itu membuat Becca sedikit cemburu, namun Max dan Mindy berhasil menenangkannya. Mereka kemudian pindah ke sebuah ruangan privat dan kembali bertukar pasangan. Mereka sampai tertidur di sana, dan saat bangun, Ron kebingungan mencari Becca.
Ternyata, istrinya itu sedang berdua dengan Max di ruangan sebelah. Dan hal itu memicu kecemburuan Ron. Saat sarapan pagi, raut wajah Ron jelas menunjukkan rasa cemburunya. Mereka pun bertengkar karena kejadian Becca yang berduaan dengan Max. Ron lantas berniat mengakhiri praktik tukar pasangan ini. Max has a bad back and I was just... Anyway. Becca pun menemui Mindy untuk menyampaikan keinginan berhenti, namun Mindy terus meyakinkannya untuk tidak berhenti. Why is that? What do you mean? Of breaking out of your shell. Stop. We both stop. No. Malamnya, Becca memberi kabar bahwa dia harus lembur. Ron yang sedang kesepian di rumah tiba-tiba dapat notif dari aplikasi Caligula bahwa wanita berbaju merah yang dilihatnya sebelumnya sedang menunggunya. Ron yang sedang kesal dengan istrinya pun langsung menyetir ke sana. Sesampai di lokasi, wanita itu langsung menghampiri Ron. Mereka mulai ngobrol, namun tepat sebelum melanjutkan, Ron teringat istrinya. Ron memutuskan pulang dan tidur sendirian di rumah. Keesokan harinya, saat jogging bersama, Ron akhirnya jujur pada Becca tentang masalah kesuburan yang dihadapinya yang menjadi penyebab mereka belum punya anak. Becca marah karena Ron baru berterus terang sekarang. Wait, you known this a couple of weeks and you... So every morning for 2... I knew you'd be upset. Sesampai di rumah, Ron menemukan tes pack milik Becca yang menunjukkan hasil positif hamil. Ron menunggu Becca pulang untuk membahas hal ini, namun karena suasana masih memanas, Ron mengurungkan niatnya. Pagi berikutnya, Ron menyapa Becca dengan sikap yang lebih lembut. Becca pun mulai melunak saat Becca hendak menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bel rumah berbunyi. Ternyata ada kiriman bunga untuk Becca, bunga kesukaannya. Ron kembali cemburu, namun Becca menenangkan dengan menduga bunga itu kiriman Dylan, sahabatnya yang dikenal suka main perempuan. Di kesempatan lain, Ron yang sedang nge-gym dengan Max bercerita tentang pertemuannya dengan wanita berbaju merah di Caligula. Ron berpesan pada Max agar tidak memberitahu siapapun. The bar. That's all. Does Becca know about this? No, she blew up at me for keeping her in the dark about it. Begitu sampai di rumah, Ron menelepon Dylan untuk menanyakan soal bunga tadi. Ternyata bukan Dylan yang mengirimkannya. She left 3 hours ago. Never mind. The evil eye, so... Bye. Malam itu, Becca pergi ke Caligula untuk bertemu Max. Namun di sana, mereka tidak melakukan apa-apa. Becca menyampaikan niatnya untuk mengakhiri praktik tukar pasangan ini. Becca khawatir hubungan rumah tangganya dengan Ron akan semakin rusak, terlebih sekarang dirinya sedang hamil. No, we can't. I don't know how to explain that to Ron. If you didn't send them, then... Sesampai di rumah, Ron langsung mempertanyakan kepergian Becca, khususnya tentang kehamilannya. Becca meyakinkan Ron bahwa Ronlah ayah dari bayi tersebut. Menurutnya, selama berkencan dengan Max, mereka selalu menggunakan pengaman sehingga kecil kemungkinan bayi itu berasal dari Max. I didn't want to get your hopes. Of course you're the father. What about Max? Namun sebenarnya, Becca sendiri merasa ragu. Becca pun curhat pada Dylan yang menyarankannya untuk melakukan tes DNA. Only requires a blood draw from me. Jeez, honey. You really need it. Diam-diam, Becca mengambil sampel rambut Ron untuk keperluan tes tersebut. Suatu pagi, Ron terlihat sangat bahagia menyambut kabar kehamilan istrinya. Bahkan dengan semangat, Ron memasakkan makanan untuk Becca. Okay. I have some really great. Really? Yeah. You don't have to do any shifts at all. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan mereka menemukan sebuah kereta bayi lengkap dengan mainan di dalamnya. Ron dan Becca pun bertanya-tanya siapa yang mengirimkan barang tersebut. This is really creepy. Adegan berganti ke sebuah makan malam yang dihadiri Ron, Becca, Max, dan Mindy. Tiba-tiba, mereka semua mendapat pesan dari Caligula yang berisi foto Ron bersama wanita berbaju merah. Becca marah karena Ron tidak pernah bercerita tentang hal ini. Andy. Yes. You didn't do anything. I'm sorry. Tak lama, pesan lain datang yang berisi foto Becca berduaan dengan Max. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. I want you and Ron. Is this true, Matt? I thought we meant more to each other than... Sejak hari itu, hubungan Ron dan Becca kembali renggang. Ron menghabiskan waktu dengan berlatih di gym, sementara Becca sibuk dengan pekerjaannya. Now, this may not be a good time. And?
And Suatu hari, Becca mendapat pesan dari Mindy yang mengajaknya ke rumah mereka malam itu. Sesampai di rumah Mindy, suasana terlihat sepi dan gelap. Becca memanggil-manggil nama Mindy, namun tidak ada jawaban. Saat memasuki kamar, Becca kaget melihat Ron terikat di atas kasur. Ternyata, Mindy lah dalang dari semua kejadian ini. Mindy lah yang mengirimkan bunga dan kereta bayi, serta mengatur semua foto yang memicu pertengkaran. Sambil mengarahkan pistol, Mindy memaksa Becca memakai pakaian yang sama dengannya. Max yang baru tiba juga terkejut melihat sisi gelap istrinya. Mindy ingin memaksakan hubungan tukar pasangan saat itu juga. Dalam persiapan, Mindy akhirnya mengaku bahwa Mindy lah yang memotret Ron dengan wanita berbaju merah, serta foto Becca dan Max. Ternyata, semua dilakukan karena Mindy jatuh cinta pada Becca. Very discreet. Di saat Mindy lengah, Becca mengambil inisiatif memukulnya dengan benda tumpul hingga Mindy pingsan. Mereka kemudian menghubungi pihak berwajib dan situasi pun dapat dikendalikan. Ron memeluk istrinya erat dan Becca menunjukkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Ron adalah ayah kandung dari bayi dalam kandungannya. Film pun berakhir.